Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang terus kami alami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Hari ini Tuhan beri kesempatan buat kami belajar firman-Mu. Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan belajar firman Tuhan di sekitar kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kita sedang dalam suasana memperingati hari Paskah. Kita buka kitab kita di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita baca 17 sampai ayat yang ke-21. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Tema kita hari ini adalah akibat positif kebangkitan Yesus. Kita baca, saya akan bacakan ayat 17 dan sampai 21. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, Yesus adalah pribadi Allah yang menjelma jadi manusia. Dia mati, disalibkan buat kita yang berdosa, dikuburkan, dan hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Yesus memang benar-benar sudah bangkit. Paulus memberikan penegasan kepada kita pada saat ini. Memang ada orang meragukan kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Mereka berkata, oh Yesus tidak pernah mati. Yang mati disalibkan adalah orang yang wajahnya diserupakan dengan Tuhan. Tapi pendapat ini terbantahkan karena banyak saksi yang melihat. Murid-murid melihat bahwa betul-betul itu yang disalibkan adalah Yesus. Termasuk ibu Yesus juga ada di situ, berarti mengenal anaknya secara jasmani. Ada orang juga berkata bahwa Yesus tidak pernah mati. Layaklah, wajarlah kalau dia hidup kembali. Ya, Yesus hanya pingsan ketika dikuburkan. Dikubur, dia akhirnya siuman, dia sadar, lalu dia gulingkan batu dan dia keluar dari kuburnya. Itu pendapat orang yang berkata Yesus tidak pernah mati. Wajarlah dia masih hidup ya. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, batu yang menutup kubur Yesus, untuk menutup kubur Yesus, maksud saya itu diameternya besar ya, lebar, diperkirakan beratnya 1 ton lebih. Tidak mungkin seorang yang baru saja disiksa habis-habisan mampu menggulingkan batu yang seberat itu ya. Nah, betul ya, Yesus memang sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Nah, sekarang apa dampak positifnya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya? Nah, tema kita adalah akibat positif atau dampak positif dari kebangkitan Yesus, supaya membuat kita semakin setia pada Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama akibatnya kita lihat di dalam ayat yang ke-17 bagian A. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Yang pertama akibat positif dari kebangkitan Yesus adalah meneguhkan kebenaran iman Kristen. Jadi iman Kristen adalah bukan kehidupan iman yang percuma, tidak ada gunanya, atau kehidupan iman yang omong kosong, tapi iman yang betul-betul tepat, saudaraku. Maka Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman Kristen. Artinya dia ingin memberikan penegasan buat kita bahwa iman Kristen bukan iman kepada pribadi
yang salah atau iman yang sia-sia, tapi iman yang tepat, saudaraku. Kehidupan manusia dihadapkan dengan keputusan-keputusan, ya. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, hidup kita diwarnai dengan keputusan-keputusan. Bangun tidur kita melakukan apa, itu sebuah keputusan. Ketika kita setelah siang kita mau misalnya mau bekerja, mau lakukan sesuatu, misalnya kita mau makan, itu sebuah keputusan juga. Dan ketika kita mau tidur, apakah kita mau doa dulu atau tidak, itu juga sebuah keputusan. Dan setiap keputusan itu akan ada dampaknya di kemudian hari, di kemudian waktu. Nah, termasuk iman kepada Yesus, percaya kepada pribadi Yesus, itu adalah sebuah keputusan dalam kehidupan kita. Ketika kita memutuskan menjadikan Yesus sebagai Allah saya, beriman pada Yesus, berarti iman kita adalah iman yang benar. Kenapa? Kita beriman pada pribadi yang hidup, yang mendengar doa-doa kita. Karena dia hidup, dia juga tahu isi hati kita. Dia peduli dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, dampak positif kebangkitan Yesus. Yang kedua, ayat 17 bagian B. Di sana dijelaskan, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Kalau Yesus tidak bangkit, ya hidup dalam dosa. Ya. Paulus ingin memberikan penegasan bahwa Yesus betul-betul bangkitnya. Dampak positif yang kedua dari ayat ini kita belajar bahwa ketika Yesus bangkit itu memperbaharui status kita. Status kita diperbaharui. Dulu status kita adalah orang-orang yang di dalam status sebagai orang berdosa. Jelas dalam kitab Roma 3 ayat 23. Semua orang status sosial apapun kita berdosa. Dijelaskan lagi dalam Roma 6:23, sebab upah dosa adalah maut. Ya, lebih tegas lagi, berarti ada penghukuman terpisah dari Tuhan. Dan dijelaskan juga dalam Mazmur pasal 51 ayat yang kelima, ya, di sana jelaskan, dalam kesalahan aku dikandung ibuku, dalam dosa aku diperanakkan. Ya. Artinya ketika kita masih dalam kandungan ibu kita, sudah ada sifat-sifat dosa, bibit-bibit dosa sudah ada. Sebab itu tanpa kita belajar untuk melakukan, bisa bohong, bisa nipu misalnya, ya orang tua kita tidak pernah ngajar seperti itu, tapi kita bisa bohong, bisa nipu, ya. Kenapa? Karena memang status kita udah ada bibit-bibit dosa. Kita tahu bahwa singa itu raja hutan atau raja rimba, dia suka makan binatang yang lain, ya. Nah, singa dia memakan kambing karena dia memang binatang buas. Ya. Bukan berarti singa makan kambing baru disebut binatang buas, ya. Bukan demikian, ya. Kenapa singa memakan kambing? Karena memang dia binatang buas, bukan karena dia binatang buas, bukan karena dia makan kambing baru disebut oh berarti binatang buas, enggak, ya. Singa makan kambing karena memang dia binatang buas. Demikian juga manusia berbuat dosa karena sudah ada sifat-sifat dosa di dalam hidupnya. Dan kita bersyukur, ya, Yesus disalibkan, Yesus bangkit. Sempurnalah karyanya bagi kehidupan kita. Dia memberikan pembaharuan bagi kehidupan kita. Status kita dulu orang berdosa, sekarang kita diubah status kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Sehingga sekali kelak kita menghadap penghakiman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan sehingga kita layak dibebaskan dari hukuman Tuhan. Makanya Roma 8 ayat 1 di sana dijelaskan, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus
Yesus. Jadi yang kedua, kebangkitan Yesus memperbaharui status kita di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Yang ketiga, yang terakhir, perhatikan di dalam ayat yang ke-19 atau ayat yang ke-18-19. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menurut pengharapan pada Kristus. Dan seterusnya. Yang ketiga, dampak positif dari kebangkitan Yesus adalah memastikan pengharapan kita. Jadi, kita punya pengharapan yang pasti. Tidak mudah-mudahan, tapi Tuhan berikan pengharapan yang pasti. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan kehidupan yang abadi bersama Tuhan. Di dunia tidak ada yang abadi. Segala sesuatu sifatnya sementara, termasuk kehidupan kita sifatnya sementara. Maka banyak orang berbagai cara dilakukan ketika mengalami sakit ya. Cari dokter yang terbaik, biaya tidak peduli, biaya mahal pun dikeluarkan. Yang penting bisa sembuh, umurnya panjang. Mengingatkan pada kita bahwa manusia ingin hidup panjang. Makanya ada juga seorang penyair yang bernama Chairil Anwar ya. Dia berkata begini dalam puisinya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Di balik syairnya itu dia punya harapan supaya hidup panjang. Tapi Chairil Anwar hidupnya belum sampai usia 50 tahun, 40 sekian tahun dia sudah keburu mati, saudaraku, atau meninggal. Menunjukkan kepada kita bahwa manusia pada satu sisi ingin umurnya panjang. Tapi karena dosalah manusia harus mengalami kematian, baik secara fisik maupun kematian rohani. Tapi kita bersyukur Yesus bangkit, Bapak Ibu Saudaraku ya. Dia memberikan pengharapan yang pasti, yaitu kehidupan yang abadi. Sebab itu bagi orang-orang percaya Yesus, kematian adalah pintu gerbang emas menuju sebuah kehidupan yang abadi. Bagi orang yang percaya Yesus, kematian adalah pulang ke rumah yang sementara ini, pulang ke rumah yang abadi. Rumah Bapa di surga. Itulah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudaraku, kita semangat melayani Tuhan. Mari kita semangat juga untuk hidup bersama Yesus ya. Hidup mengiring Tuhan. Kenapa? Sebab Yesus sudah bangkit ya. Jadi kita sudah belajar ada 3 akibat positif bagi kita di balik kebangkitan Yesus. Yang pertama, mengingatkan pada kita bahwa iman Kristen adalah iman yang benar. Mari kita terus beriman, taruh harap pada Tuhan, di Allah yang hidup. Yang kedua, kita belajar bahwa kebangkitan Yesus memperbaharui status kita. Status orang berdosa jadi orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, memberikan pengharapan yang pasti bagi kehidupan kita. Pengharapan hidup abadi bersama Tuhan dalam kerajaan surga. Juga pengharapan akan masa depan kita, masa depan yang cerah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Setialah pada Tuhan, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab Dia Allah yang bangkit. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur punya Allah, bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Meneguhkan iman kami, bukan iman yang salah, tapi iman yang benar, karena kami beriman pada pribadi yang hidup, yang mendengar doa kami, yang tahu pergumulan hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, status kami sekarang orang-orang yang sudah dibenarkan Allah. Dan kami bersyukur Tuhan berikan pengharapan kehidupan yang kekal, kehidupan abadi yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih, bila firman Tuhan mendorong kami makin setia ikut Tuhan. Firman Tuhan mendorong kami makin setia melayani Tuhan, mengabdikan hidup kami pada Tuhan. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.